Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Apoteker Himyatul Hidayah S.Farm selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Farmasi Analisis. Perkenalkan, nama saya Zahra Irunisa dari kelas FM22B dari kelompok 22. Tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu nilai mata kuliah Kimia Farmasi Analisis. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu yang berjudul potensi senyawa prolileusin sebagai anti kanker dalam aktivitas terhadap metastasis. Di sini ada prolileusin. Apa sih prolileusin itu? Prolileusin merupakan peptida yang terdiri dari dua asam amino, yaitu prolin dan leusin, memberikan sifat unik yang dapat mempengaruhi aktivitas biologisnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa prolileusin memiliki potensi sebagai agen antiinflamasi dan neuroprotektif, yang hanya fokus ke dalam pengembangan terapi untuk berbagai kondisi, termasuk pada penyakit neurodegeneratif. Peptida ini juga dapat berfungsi sebagai biomarker atau terapi berbasis peptida. Selanjutnya, metastasis merupakan proses penyebaran sel kanker dari lokasi asal ke bagian tubuh lain. Pentingnya memahami mekanisme yang mempengaruhi metastasis untuk pengembangan terapi kanker. Di sini ada pengaruh prolileusin pada jalur sinyal. Senyawa yang dapat mempengaruhi jalur sinyal dalam sel diantaranya yaitu pada jalur Roji-Tipas. Apa sih jalur Roji-Tipas itu? Jalur Roji-Tipas adalah keluarga protein yang dapat mengatur proses seluler termasuk migrasi dan pengaturan sitoskeleton. Jalur Roji-Tipas ini juga berperan dalam pengaturan sitoskeleton dan pergerakan sel. Selanjutnya, regulasi ekspresi protein terkait invasi. Prolileusin dapat mengatur ekspresi protein yang berhubungan dengan invasi. Contohnya MMP atau disebut juga matriks metaloproteinase. Merupakan enzim yang dapat memecah komponen matriks ekstraseluler berperan dalam invasi sel kanker. MMP ini juga dapat mempengaruhi faktor pertumbuhan yang mendukung metastasis. Di sini ada peningkatan apoptosis pada sel kanker. Yang pertama, proses kematian sel terprogram yang penting untuk menghilangkan sel-sel yang tidak diinginkan. Yang kedua, konsekuensinya yaitu untuk mengurangi jumlah sel kanker yang dapat bermigrasi dan untuk mengurangi invasi ke jaringan lain. Selanjutnya, interaksi dengan reseptor seluler. Prolileusin berinteraksi dengan reseptor seluler. Yang kedua, pengaruh pada proses proliferasi dan invasi. Yang ketiga, perubahan respon sel terhadap sinyal pertumbuhan. Dari materi yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa prolileusin memiliki potensi sebagai agen anti kanker yang dapat menghambat metastasis. Penelitian awal menunjukkan bahwa senyawa ini memodulasi jalur sinyal yang berperan dalam migrasi dan invasi sel kanker, sehingga dapat mengurangi penyebarannya. Dengan sifat antiinflamasi dan neuroprotektif, prolileusin dapat mendukung pengembangan terapi yang lebih efektif untuk metastasis. Penelitian lebih lanjutnya diperlukan untuk memahami mekanisme dan aplikasinya dalam terapi kanker.
Penelitian lebih lanjutnya dapat diperlukan untuk memahami mekanisme dan aplikasinya dalam terapi kanker. Terima kasih. Semoga materi yang saya berikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.